Oke, siap. Apa kabar, Mas Alfa? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Aku manggilnya Mas atau Kang? Kang ya? Karena Sunda dipanggilnya Akang. Jadi Akang ya, panggil karena Jawa Barat. dia Oke, asalnya dari mana, Kang Alfa? asal Bandung. 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 Domisili di Bandung juga. Ya domisili Bandung. Jadi Hmm. belum ya Berarti, ah, cabang berarti di luar gitu. di mana? Belum buka cabang di luar Oh, belum buka Bandung. cabang. Karena kan online kan, nggak perlu cabang sih. Kecuali mau ekspansi offline. Ya online. Berarti Elbina Hijab itu aslinya asli Bandung. Bandung, Mm-mm. eh, resort semua di Bandung. Besar semua di Bandung. Si rumah Produksi rumah di Bandung ya, Masya Allah. Uh, sudah berapa lama Mas Aufa, Kang Aufa, Elbina Hijab ini berdiri? Atau kalau ada bisnis sebelumnya mungkin? sejarah eh, kalau ngomongin sejarah mah panjang ya. Jadi Albina ini kalau bagi saya dan Hmm, istri ini jadi semacam hadiah sebetulnya. Masya Allah. Hadiah dari Allah lah. Hmm, Karena memang sebelum-sebelumnya kita pernah punya bisnis hmm. dan tadi sampai kita pun pernah punya hutang 1 miliar lah awal-awal. Masya Allah, diuji dulu ya. Ya diuji dan ya banyak seluk-beluk lah untuk Albina itu Hmm, sendiri. hmm. Jadi Albina lahir itu dari minus lah sebetulnya, dari minus, dari kita benar-benar mengawalinya dari nol lah. Hmm. Jadi Elbina ini bisnis keberapa Kang Nova? Ke pertama, kedua? Dulu sebetulnya Hmm, saya pernah megang hampir 15 brand lokal ya, lokal hmm, yang memang kita online kan. hmm, Yang pada saat itu kita basicnya lebih ke keluargaan, kepercayaan lah. Jadi memang hmm. tidak ada legal hitam di atas putih, tidak ada legal formal, hanya sebatas Ucapan. pembicaraan lisan. Dan Ah, itu pun ya kita dengan para pemilik-pemilik brand sebelumnya, ah, karena kebanyakan kan mereka konvensional, mereka belum hmm, mengenal online. hmm, Sekitar 2012, 2013 sih kita mulai reseller, distributor, agen, kita pernah mengalami fase-fase tersebut lah, hmm. sampai pada akhirnya kita dipercayai mengamanahi beberapa brand gitu, sampai Ah, satu dua pada saat itu sukses, ah, kemudian kita eh, diminta ngisi sharing itu kan di beberapa acara, terutama jadi mentor di Kabupaten Bandung, dan di hmm. situ kita mencoba menggarap eh, sampai 15 brand. 15 brand. Masya Allah. Ya itu yang memang mengawali saya pribadi lah di bisnis itu ya. Hmm, Dan ternyata satu dua mungkin bisa, tapi ketika hmm. dulu pada saat itu karena terlalu over apa pede lah, Pengerjaan. Nah, pedenya diri, terlalu mengandalkan nafsu juga gitu. Sampai hmm. akhirnya yang kita proyeksikan untung malah sebaliknya, malah jadi buntung gitu. Gini ya. Ya itulah awal mula saya Ah, terjun di bisnis gitu. ya. Pada saat itu masih mainnya Facebook, Instagram belum belum Hmm. Instagram tuh di tahun berapa ya? Kita 2017. 2017-an lah. Kita kan Ah, 2012, 2013 itu mainnya hmm. di Facebook. Oh, di Facebook. Masya Allah. Jejak-jejak Lalu, di Facebook tuh banyak. Ke ah, Instagram itu kita justru terlambat gitu. Kita hmm. baru mulai di 2000 sekitar 18, 19. 2018 awal lah, Hmm. 2018 awal baru Ya, ya. LB itu di 2018 awal sih mulainya. Ah. Berarti tadi 15 brand itu Mas Alfa sebagai apa? Sebagai founder kah atau sebagai konsultan kah? Eh, Brandnya itu milik orang lain. Ah, Awalnya dari reseller, agent hmm, sampai ke distributor, hmm, sampai pernah ya tadi kita hmm.
jadi dua kaki lah sebetulnya, karena Oh iya. distributor pada saat itu belum ada yang online. Kita yang Hmm. online kan sampai akhirnya Oh, Masya Allah. official brandnya kita yang kelola gitu. Oh Kita gitu. sebagai Jadi, official brand juga. Cuman ya oke. Allah karena tidak ada hitam di Ah, atas putih sampai akhirnya ada yang ada ngambil sesuatu. alih sama yang punya gitu. Kita Ya, ya nggak bisa apa-apa gitu. oke. Ya berarti berawal dari distributor ya, dari reseller, agen, Ya, distributor, sampai diamanahi, sampai tadi ada konflik berarti atau ada ketidaksepahaman atau iya, hmm, eh, banyak problemnya sebetulnya. Dari mulai banyak problem problemnya ya. problem legalitas, bahkan ada yang memang Ya, dari sisi problem, kebanyakan dari sisi marketing sih. Kita marketingnya. marketing, Ah, menyiapkan tim segala macam, ternyata ah. produk nggak ready atau produk diambil sama distributor offline yang lain gitu. Oh gitu. Jadi Ya tadi karena tidak ah, ada kontrak hitam di atas putih yang secara nggak, legal gitu yang mengikat. ya Pada nggak clear gitu ya kewajibannya apa gitu ya. betul, secara prinsip lisan iya gitu sudah Hmm, kita sepakat, tapi ya tadi di hmm, perjalanan banyak hmm, permasalahan-permasalahan yang sampai akhirnya ya tadi oke. kita eh, ada produk yang memang diproduksi ternyata Hmm, produknya reject gitu kan, ada yang reject. banyak problem-problem dari sisi Ya, itulah. Itu benar-benar kita mulai ya. belajar benar bisnis gitu. Berarti belajarnya lewat itu ya Mas ya, belajar lewat kegagalan untuk lebih baik gitu ya. Iya, sampai akhirnya tadi kita memutuskan untuk membuat brand Elbina di Hmm, 2018 hmm. dan pada saat Karena, itu karena itu. baru bang. Iya, Ah, sebetulnya awal mulanya kita belum Elbina dulu pada saat itu hmm, kita main di Instagram itu kita mainnya di akun dakwah ya, Masya Allah. akun Ah, dakwah kita ngelola pecinta Quran, ah, akun publik lah. Pada saat itu hmm, alhamdulillah ternyata followersnya growth dan hmm, di situ memang awal mula karena kita lagi terpuruk gitu. Apa yang kita bisa lakukan ya hmm. sharing gitu. Ya, Karena duit nggak ada gitu ya, uang nggak ada gitu. Hutang banyak. banyak. Kalau Nah, hutangnya itu dari mana Mas? Hutangnya dari syarikat tadi, dari kerjasama. ya dari kerjasama itu dari Hmm, beban iklan pada saat itu kita kan pada saat itu main iklan Facebook apa baru ah, bisa dengan kartu kredit lah pada saat itu. oh gitu. Oh iya. Main kartu kredit, Hmm. iklan kenceng, produk nggak ada gitu kan. Kartu kreditnya nambah terus gitu ya. Ya, limitnya nambah sampai punya berapa eh, apa sekitar 5 lah pada saat itu kartu kredit dan limit-limitnya masing-masing 200 juta, 300 Oh, juta. itu Ya, malah. dicariin ya. Dicariin sama pihak banknya, Mas. Iya, iya. Oke. Itu terus berarti dari situ cikal bakal akhirnya Elbina ya. Iya, Elbina Nah, itu mengawalinya benar-benar pure dari Instagram. nah, Kita pure dari Instagram. Dulu awal mulanya kita ngelola akun dakwah, akun publik. hmm, Pada saat itu belum Elbina ya, kita masih ada beberapa brand yang lain gitu kita hmm, coba kelola. hmm, Kita juga dari situ karena benar-benar lagi terpuruk apa gitu yang bisa kita lakukan dari mulai kita donasi. hmm, Kita bikin produk, merchandising, donasi pada saat hmm, itu dari mulai lagi Aleppo, hmm, dari pas momen Aleppo itu Palestina, kita bikin produk kaos dakwah, kemudian kita bikin jaket hmm, muslimah gitu. ya, Keuntungan buat donasi. Nah, Indonesia. awalnya dari situ sih. Dari Nah, situ, oh ternyata kita laku. menemukan pola bagaimana agar kita bisa mengembangkan bisnis, Hmm, kita bisa menjual produk secara direct online, selling gitu. direct selling. Direct selling end user pada saat itu Hmm, via Instagram. Dan Instagram. momennya pada saat itu kita sistem bisnis yang membedakan Elbina dengan yang lain karena kita tanpa modal ya, artinya Nah, ya bagaimana kita menarik modal terlebih dahulu. Nah, dari hmm, situ kita mengawalinya dengan
konsep kalau dalam muamalah Islam itu akad salam gitu ya, pre-order lah. Full payment di awal gitu. Full payment di awal, kita produksi produk yang dipesan gitu. Berarti end user ya Mas ya? End user, fokus awal itu benar-benar kita end user. Karena memang tadi kita mau produksi, nggak punya stok gitu kan, nggak punya modal juga buat produksi. Akhirnya dari pengalaman kita pengelola akun dakwah, kemudian kita mencoba menggunakan konsep akad salam dalam fikih muamalah, kita ada solusi pendanaan itu dengan cara pre-order tersebut gitu. Customer transfer terlebih dahulu, full payment, kemudian kita produksi sesuai yang dipesan seperti itu. Jadi kalau istilah sekarangnya pre-order gitu ya Mas ya. Kalau istilah syar'inya akad salam. Nah ini menarik nih teman-teman. Gimana Mas Kang Aufa ya? Oh jadi master jadi Kang Aufa. Gimana agar orang itu mau pre-order ke kita? Tipsnya apa sih? Yang sering banget ditanyakan gitu. Bagaimana agar orang itu percaya gitu ya? Percaya mau transfer terlebih dahulu, bahkan barang dikirim. Dulu awal-awal kita bisa nyampe sebulan setengah barang baru dikirim, atau sebulan barang baru dikirim untuk produk-produk hijab gitu. Karena pada saat itu kita belum punya tempat produksi sendiri gitu. Kita ngantri di tempat produksi teman gitu, atau vendor lah yang lain gitu. Produksi cukup lama gitu. Tapi bagaimana agar orang itu mau atau ibaratnya mah percaya gitu, transfer terlebih dahulu, barang dikirim kemudian. Ya pertama yang harus kita kuatkan branding positioningnya kita gitu. Dan positioning kita dari sisi pertama dari sisi produk, kemudian value brand itu yang memang kita tetap jaga dan bangun gitu. Artinya produk apa yang memang segmentasi market gitu. Segmentasi market dengan produk itu harus kawin dulu gitu. Nah, untuk mengkawinkannya itu harus ada value gitu, harus ada value dari brand agar customer dengan si produk itu benar-benar bisa engage. Nah, itu yang kita bangun. Memang tidak mudah gitu ya, cukup lama waktunya gitu ya. Saya ngebangunnya dari mulai mungkin pertama baru puluhan gitu, baru puluhan. Kemudian ya seiring bertambah waktu karena semakin trust gitu, bisa ratusan, kemudian ribuan dalam sekali open pre-order itu bisa seperti itu gitu. Memang harus dibangun story-nya gitu. Untuk membangun value kan harus disampaikan lewat konten gitu. Dan saya percaya bahwasannya sosial media itu media yang sangat efektif untuk kita berkomunikasi dengan target market. Kebanyakan orang kan main di Instagram atau di sosial media itu layaknya seperti orang posting di website gitu, seperti katalog gitu. Ini mayoritas orang gitu posting, mungkin karena Instagram itu basicnya itu foto, jadi seolah-olah posting banyak foto dan lain sebagainya itu jadi bagus. Ternyata yang saya pelajari itu tidak gitu, karena basicnya kan tadi mengawalinya saya dari akun dakwah ya, akun publik. Jadi ya seru juga gitu, kita ngeposting konten bener-bener yang kita hadapi di sana itu bukan robot atau siapapun. Tapi kan di sana itu ada masyarakat, itu orang secara personal. Bagaimana menangkap konten itu harus menjadi konten yang menarik bagi mereka gitu. Ya mungkin ini yang sedikit berbeda. Makanya kita kalau Elbina sih anti kalau kita ngeposting foto kemudian di bawahnya deskripsi produk, harga, sebagainya. Itu kita nggak lakukan di awal. Itu komunikasi yang kita lakukan gitu.
Heeh. Komunikasi Iya, secara iya. personal, memposisikan Heeh. followers itu ya layaknya seperti teman, sahabat yang kita Betul. ajak ngobrol, ajak Ya, ngobrol, diskusi seperti bisa itu. diskusi. Ya, kayak Ya. gitu. Oke, kalau value yang dibangun Elbina apa, Mas? Value apa sih yang pengen dibangun Elbina atau yang sudah dibangun atau yang baru running? Ya, kalau secara produk, Nah, secara brand, ya kita muslimah syar'i, dan ini ini. eh, bagaimana agar muslimah itu walaupun syar'i tapi bisa atraktif. Makanya dari sisi value kita, Hmm, bagaimana muslimah itu tetap aktif, ceria, dan cerdas gitu. hmm, Eh, Target market Elbina awal mula itu di rentan usia 25 sampai 35 gitu. Usia 20 sampai 35, dari hmm, mulai eh, kuliah tingkat akhir lah hmm, atau masih kuliah, dan ternyata mayoritas target market kita itu guru gitu. hmm, Value-nya itu yang memang pendidik, ya hmm, aktivis, itu ya, target market yang kita hmm, target ke sana gitu. ya. Jadi mengedukasi tentang apa aktivis, hijrah, Ya, uh, dari hmm, poin-poin itulah, dan kita bagaimana value-nya harus ada sharing, sharing. kemudian dari sisi konten pun harus ada konten dakwah, edukasi, itu yang Hmm, harus kita punya gitu. ada punya ya. Oke, kalau visinya Elvina sendiri apa, Mas? Kan biasanya value itu kan apa ya? eh, presentasi dari visi gitu. Ya, kalau sebetulnya kita ingin apa ya? Mengajak seperti tagline-nya Your Hijrah Companion kalau Elbina itu. Jadi kita ingin menjadi sahabat hijrah, Hmm, teman hijrah untuk muslimah. Artinya hmm, dari sisi konten-konten yang kita eh, sharing, ya harus ada hmm. konten-konten eh, Hijrah ya. ya konten-konten dakwah, konten-konten Hmm. yang memang membuat orang lain terinspirasi lah gitu. Ini Jadi contohnya ya, Mas ya. kalau ini ya konten-konten Ini kita ya, balut lah ya, behind the scene. behind the scene, tapi di situ kita ada muatan doa di situ. Hmm, Orang hmm. lupa biasanya apa gitu. Amalkan doa ini kalau orang biasa lupa misalnya. Nah, oke, ini terus ini ya contoh bangun value-nya ini ya. Jadi ngajak ngajak ngobrol gitu ya. Iya, Nah, kayak gini juga itu kan. Nah, oke, siap. Terus kalau kayak gini orang bingung nggak, Mas? Apa nanti belinya di mana gitu kan? Nggak ada kontaknya, nggak ada deskripsinya gitu. ya, sebetulnya orang itu sudah tahu kita dari sisi nama juga Elbina Hijab gitu. Ini Hmm, apa, brand lah gitu, brand hmm, hijab. Dan yang kita lakukan ya selama ini bagaimana kita mengaktifasi followers itu untuk tetap berkomunikasi dengan kita. Kita sajikan konten-konten yang bermanfaat bagi mereka. Kita pun tetap ada hard selling-nya, ada momen. hmm, Jadi karena Elvina itu kan hampir 90% itu kita end user lah. Ada ya, sekitar 10 sampai 15% itu reseller gitu. hmm, Dan itu pun di awal-awal karena kita punya sisa stok. Biasanya ketika PO misalnya PO ada 2.000, ya kita hmm, berikan 10% ya, untuk backup khawatir ada yang reject atau yang hmm, kurang misalnya. Kita lebihkan sekitar 100 sampai 200 produk. Nah, ternyata lama-lama ada sisa produk tuh yang numpuk di gudang gitu. hmm, Nggak kerasa gitu. Tahu-tahu ada barang, nah, orang nyimpen di barang sekitar 1.000 gitu. berapa ratus juta lah pada saat itu. Ah, Pun nggak nyadar gitu ada sisa stok yang segitu banyak. ah, ah, Dulu kita kerjasama dengan partner gitu ya, mengelola ah, mengelola reseller lah dengan platform ah, eksklusif.
Cuman ada permasalahan-permasalahan sampai akhirnya kita berhenti kerjasama dan reseller kita kelola gitu. Oke. Reseller kelola sendiri. Oh, jadi sekarang udah ada resellernya juga? Ada reseller, cuman ya kita nggak open udah hampir 3 tahun. Ya? jadi memang retail, tapi kalau mau masarin ya nggak apa-apa gitu kan. Cuman Iya, di gitu. Instagram kita ya jualan retail gitu. Iya, betul. Oke. Kalau tadi aku lihat ini Mas, apa banyak nomor di bio itu, kenapa kok banyak? Rame banget atau gimana Mas? Kang. Kalau kita basicnya itu sebetulnya ada website. Nah, Jadi admin kita banyak karena nanti admin itu pertama yang handle orderan dan juga yang kedua dia juga ke website gitu. Jadi kita secara real time bisa tahu performa masing-masing admin dan juga dari sisi efektivitasnya gitu. Karena kalau cuma admin satu ya tadi sering slow respon gitu. Oke. Pernah Jadi sampai chat bisa dibalas 2 hari bahkan sempat 3 hari setelah orang chat baru terbalas. Ya kita harus pecah. ya. Tapi ini nggak ada ini tulisan. Biasanya kan kalau adminnya banyak dikasih area, misal area Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan itu. Ini berarti pelanggan bisa hubungin bebas ini Mas? Bebas. Biasanya kita rolling gitu. Dikeatasin nomor yang mana. Oh, gitu. Tergantung ya tadi ada yang chatnya agak sedikit kita geser ke atas. Gitu. Tapi kalau via web sih kita ada CS rotator jadi bisa di split gitu. Oke, siap. Nah ini websitenya ya. Ya. Oke, nih pertanyaan selanjutnya nih. Aku lihat kan di Elbina ini tahun 2019-an lah, sebelum pandemi itu sering lihat di timeline Kang Aufa. Oh iya. Nah, itu followersnya itu belum banyak, itu masih 100-200-an ribu lah itu kalau nggak salah ya di tahun itu ya. Iya. Nah ini selama pandemi itu malah ningkatnya banyak lagi. Nah itu gimana? Kira-kira Kang Alfa apa sih yang dilakukan gitu? Barangkali nanti teman-teman tahu caranya. Yang pertama tadi dulu saya pemain ya bisa dibilang imes lah ya, main Facebook Ad dan lain sebagainya. Cuman ternyata kita coba melakukan realokasi dana yang biasanya kita melakukannya itu dengan iklan gitu ke Facebook. Akhirnya bagaimana agar ini bisa dinikmati oleh followers gitu. Tadi dari produk-produk yang kita punya, sisa-sisa produk, kemudian juga kelebihan produk PO atau wardrobe dan lain sebagainya, kita rutin melakukan giveaway gitu. Jadi biasanya kita sebelum launching produk, kita bikin aktivasi dulu, ngeramein gitu ya. Kita bikin giveaway agar orang kepo dulu gitu, rame dulu gitu. Yang penting lebih dahulu di sana kan orang mulai pada kepoin ada apa gitu. Nah, barulah kita mulai bikin funnel lah gitu ya dari manasin dulu market, kemudian teaser produk baru, bikin kuis, bikin teka-teki gitu, banyak lah. Biar rame ya. Rame terlebih dahulu, dari situ baru kita launching produk. Dulu kita launching produk sebulan 2 kali gitu. Nah kita sekarang memang percepat lagi karena alhamdulillah sekarang ada tempat produksi sendiri. Jadi untuk produksi kita bisa lebih cepat karena memang produksinya tempat sendiri gitu. Jadi PO sebulan bisa 3-4 kali gitu. Berarti sampai sekarang itu masih PO gitu ya Kang ya? Sekarang masih PO dan ternyata ya qadarullah gitu ya. Karena dengan skema yang kayak gitu aman gitu, baik dari sisi
cash flow dan lain sebagainya. inventory. Boleh dibilang ya cukup apa ya, cukup tenang gitu. Karena tidak ada beban hutang, tidak ada beban apa ya, bahan, karena kita Bahan ya. juga bahan cash, produksi cash, semuanya kita bermain cash Iya, gitu. kayak semua. Iya. Oke. Oke, terus apa tadi? Apa tadi aku lupa. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan ya. Nanti biar sambil ngalir, kita diskusinya sambil ngalir. Jadi Sambil monggo. Oke, mungkin pertanyaan nih sebelum kita buka pertanyaan untuk teman-teman. Tadi giveaway-nya di mana, Kang Alfa? Di akun selebgram kah? Di akun sosial kah? Atau endorse atau gimana? banyak sebetulnya. Pertama kita bagi jadi 3 sebetulnya. Pertama akun dakwah, akun publik, Akun dakwah. kemudian influencer, Hmm. yang 3 selebgram gitu. Mungkin agak berbeda antara influencer sama selebgram. Kalau influencer sih lebih ke apa ya? Followersnya dikit gitu ya? Boleh dibilang akun yang kontennya lebih ke edukatif gitu, Oh bukan gitu. menjelaskan gitu. Kan kita pernah kerjasama juga dengan akun-akun yang sifatnya akun personal tapi dia bukan selebgram gitu. Kalau selebgram yang dijualnya kan konten gitu, foto kayak gitu. Ketiga itu kita lakukan. Itu modelnya gimana? Kita ngasih gambar atau endorse, kita kirim dulu terus dipakai baru ngadain giveaway gitu? Beda-beda sih. Hmm. Ada pokoknya mungkin yang Mas Latif bisa share kan di buku Mas Latif tuh banyak tuh. Mau pakai skema brand ambassador, skema apa namanya Endorse, endorse gitu, promote gitu ya? atau kita TP paid promote. Kita kan coba melakukan semuanya gitu. Tapi kita lebih sering kita melakukan giveaway. Nah, yang cukup menarik itu kita melakukan skema kolaborasi konten gitu dengan konten kreator. Oh gitu. Nah, itu yang biasa kita lakukan. Kita beberapa kali bikin film, kemudian kita bikin web series gitu. Kemudian yang wardrobe-nya didukung dari Elvina. iya gitu, kita siapkan wardrobe, kita siapkan konten gitu. Produk yang di film tersebut kita launching gitu. Atau video klip, kita bikin video klip, produk dipakai kita launching gitu. Itu akadnya endorse atau ya barter value gitu? Kita ngasih wardrobe-nya, kita nyiapin alatnya, dia ngupload atau gimana? Kita sponsorship. Sponsorship ya. Ya kita mengeluarkan juga effort sisi budgeting gitu ya. Budgeting ya. Ada yang memang kita hanya ngasih produk aja, ada yang memang kita bikin karena konten-konten kayak film premium ya kita bisa ngeluarin sampai bisa ratusan juta gitu buat sponsorship untuk konten untuk film. Oke, menarik. Ini kalau Kang Aufa nih, biasa ini kan banyak teman-teman yang takut endorse karena mahal gitu, jutaan gitu. Nah, kira-kira berapa juta anggaran Elbina dari awal sampai sekarang? Kan nggak mungkin langsung gede kan, pelan-pelan. Berapa juta Kang Aufa yang dianggarkan setiap bulan? Minim ya, minim. Bahkan ya kita mungkin boleh dibilang hampir dulu sempat sering iklan gitu di awal-awal, tapi kesini kita udah jarang banget lah iklan di Facebook. Bahkan bisa dibilang ya sebulan mungkin cuma 1 juta gitu ya, iklan di Facebook. Kecil sekali lah kalau untuk Facebook ad. Nah, untuk endorse dan lain sebagainya mungkin kita anggarkan sekitar 3-5 juta. Tapi kesini per apa itu? Per minggu. Per bulan? Per bulan? Ya, cukup kecil sebenarnya.
Ya off the record aja karena memang kita yang kalau budget kita mengeluarkan tadi kita lebih banyak mengeluarkannya dari sisi giveaway produk gitu. Itu yang lebih kita sering, mungkin budgetnya cukup Ya, besar APP ya. dibanding lebih besar dibanding kita mengeluarkan untuk iklannya tersebut gitu karena memang kita mengaktifasi followers yang sudah nge-follow gitu. Follow. Oke, siap. Ada aktivasi lah, mungkin CRM-nya lah gitu ya kalau istilah sekarang rame-rame nya gitu. Dimana ya kita kasih penghargaan, reward pada orang yang suka nge-follow dan aktif di sosial media kita. Kita berikan produk. Gitu. Oke, siap. Ini udah banyak nih yang tanya nih. Mulai dari yang resen dulu deh, Mbak Widya. Halo, Assalamualaikum Mbak Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Latif. Aduh, semangat nih. Masya Allah. Terima kasih nih boleh nanya. Siap. Monggo Mbak Widya. Mau tanya kan tadi mungkin saya agak terlambat, cuman katanya tadi kan mengalihkan rutin giveaway, mengalihkan rutin gitu ya sekarang dari Facebook Ads, IG Ads, terus ke customer gitu itu. Kalau saya boleh tahu, berarti buat 3 IG ya Mas ya ini ya? Betul, Instagram. Ya, tiga Instagram berarti ya? Instagramnya berapa? Satu atau berapa? Satu sih. Satu. Yang lain tuh nggak dipromo ya Mas ya? Ya Kang ya? Oh iya ya. Ini berarti kan tadi kan kalau saya nggak salah nyimak itu katanya produk-produknya PO semua ya, itu berarti dengan kata lain selama ini nggak pernah ada dead stock gitu ya, dan growth di masa pandemi dan selama 3 tahun ini itu selama pengelolaan Instagramnya itu apakah ada admin sendiri yang misal ngurus konten dan lain-lain atau memang ada yang dikerjakan secara offline dan online, bagi-bagi tugas dan outsource juga gitu. Iya. Ya mungkin. Terima kasih. Dulu ya. Mungkin dari yang terakhir, pertama dulu kita memulai Elbina itu saya berdua sama istri. Kemudian ngerekrut tim 1 orang, 2 orang, sampai sekarang alhamdulillah sudah puluhan orang gitu. Dan untuk sekarang dulu yang dilakukan ya tadi saya sama istri, tapi lebih banyak sama istri sebetulnya karena soul dari sisi konten dan value itu ada di istri saya gitu. Yang ngejaga banget, yang ngegawangin masalah value, kemudian style di Instagram itu istri saya banget gitu. Dan sekarang ya ada tim konten khusus gitu, ada tim konten yang ngelola, yang posting, yang disupervisi langsung sama istri untuk konten, untuk apa yang diposting, copywriting dan lain sebagainya itu sama istri saya. Itu secara manajerial gitu ya. Kemudian yang kedua terkait tadi mengalihkan ya, kita mengalihkan dari mulai Facebook Ads dulu cukup lumayan agak besar di awal-awal, tapi kesini mengecil, bahkan kita pernah hampir setengah tahun kita nggak ngiklan juga gitu. Selama pandemi kemarin kita nggak ngiklan sama sekali di Facebook gitu kan. Ya kita sedekahnya kita alihkan gitu, yang biasanya sedekahnya ke Mark gitu ya, kita sedekahnya alihkan ke followers, customer yang loyal seperti itu, reward dan lain sebagainya. Itu strategi-strategi yang kita biasa lakukan. Kalau ini Mas, selama pandemi ini gimana Mas? Apakah tetap sustain atau ya aman lah di iya. Terkait dead stock ya. Ya karena di awal kita dengan skema akad salam, yaitu kita benar-benar terukur gitu. Terukur dari sisi produksi, dari sisi cost. Pertama tadi ya alhamdulillah kita nggak ada stok yang mati gitu, dalam artian stok yang numpuk gitu.
Karena memang skemanya pakai skema tadi, Iya, skema pre-order. aman ya. Aman selama pandemi, alhamdulillah tadi kita nggak terlalu tergoncang lah. Kalau di luar mungkin banyak juga yang Yang akhirnya ya. keluar dan lain sebagainya, bahkan punya beban hutang. Kalau kita ya alhamdulillah sih bahan kita selalu beli cash, kemudian semua kita cash gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada hutang. Enak ya. Jadi untuk sisi customernya walau PO gitu mereka bayar di depan atau pelunasan di belakang tuh, karena berisiko juga kalau di belakang. Bayar di depan semua, full payment di awal. 100% ya. 100% Oke. di awal. Masya Allah. Cuman Baik, makasih Mas sekarang, Ova dan Mas. ya, kebijakan di bulan-bulan ini karena kita melihat banyak customer yang kemampuan daya belinya menurun, artinya kita bisa DP 50% kalau untuk sekarang. Baru diterapkan di bulan ini. Berarti itu banyak yang ini ya Mas ya, repeat order ya dari database yang masuk. Alhamdulillah sih itu yang kita jaga itu dari sisi repeat ordernya, karena memang alhamdulillah sih produk itu memuaskan, bahkan kenapa kita dari sisi pricing itu bisa lebih murah dibanding yang lain, tapi secara kualitas kita bisa bersaing bahkan lebih dari yang lain, karena ya tadi kita tidak ada spare yang besar gitu. Kalau yang lain kan harus ada spare buat yang distributor. Cukup banyak. Kalau kita cuma satu tier aja gitu. Yang besar ya. Masya Allah. Oke, ini banyak menginspirasi nih. Ini pertanyaan dari Mbak ICD. ICD mungkin siapa namanya? Ica mungkin ya. Cara ningkatin followers dengan cepat tanpa beli fake account, gimana Mas? Tapi ya, fake account kita nggak pernah lakukan. Elbina itu benar-benar dari nol, murni real followers gitu. Yang kita lakukan tadi dengan aktivasi konten, kemudian dengan aktivasi program. Program itu mulai dari giveaway, kemudian kita bikin program kuis berhadiah gitu. Beda ya antara giveaway sama kuis berhadiah. Kemudian kita juga bikin aktivasi konten-konten yang inspiratif gitu. Dan kita bisa lakukan itu secara mandiri atau kolaborasi dengan konten-konten kreator gitu. Oke. Dari Mbak Destri, boleh ceritakan gimana awalnya bisa kerjasama dengan Teladan Cinema? Oh, Teladan Cinema itu pertama karena Kang Abe itu teman saya, teman lama banget lah gitu. Teman lama banget, kita ngobrol, komunikasi, ini kita kerjasama dengan Teladan Cinema, juga dengan konten kreator yang lain sebetulnya. Cuman memang kita dengan Teladan Cinema secara intensitas konten kerjasamanya seperti itu. Oke, Teladan Cinema itu punya Instagram juga kan? Ada Instagramnya. Berarti sinemanya itu ditayanginya di Instagram? Di YouTube. Di YouTube, Masya Allah. Berarti dilinkkan ke IG gitu ya? Dari YouTube masuk ke Instagram. Oke. Ya. Pertanyaan dari Mbak Ratna, berarti akunnya ada 3 ya Kang? Namanya apa aja? Oh, akun itu kalau Elbina sendiri cuma satu ya, Elbina Hijab. Untuk akun pendukung ada untuk para reseller gitu, ada Elbina Family, dan untuk para customer itu ada Sahabat Elbina. Cuman memang kita belum aktivasi secara konten. Tapi yang kita running itu Elbina cuman satu sebetulnya. Elbina Hijab ya namanya ya. Untuk konten di Instagram, apakah produksi sendiri atau menggunakan jasa atau vendor? Tadi udah ya, jasa sendiri ya. Diproduksi sendiri ya Mas Kang ya? Tim sendiri. Oke. Sebulan berapa kali endorse atau hanya saat mau launching saja? Opsional sih kalau untuk endorse. Bahkan jarang banget kalau endorse mah, karena memang tidak terukur timing postingnya gitu. Iya, timing sebulan gitu ya. Kirim produk, kita mau launching, di postingnya kapan gitu oleh selebnya atau artis itu. Kita punya
untuk endorse itu terhitung jarang banget gitu. Sebulan sekali mungkin, atau bisa 3 bulan sekali mungkin. Mungkin ini ya, paid promote ya Kang ya. Paid promote sih yang lebih sering karena Lebih sering. secara timing waktunya itu Langsung bisa cepet. disesuaikan gitu. Oke. Menurut Kang, kesalahan apa yang sering dialami oleh pebisnis pemula dan bagaimana cara mengatasinya? Dari sisi mindset terlebih dahulu sih mungkin ya. Kebanyakan kan pebisnis itu mengawalinya dari ya dari produk, kemudian kebanyakan yang cepat lelah untuk para pebisnis pemula itu karena tidak tahu strong way-nya apa gitu. Niat sih sebetulnya. Niat di awal. Kalau niatnya duniawi itu pasti tidak akan kekal gitu ya. Itu juga yang saya alami ketika hasratnya itu hasrat dunia gitu. Ya mungkin kita cepat naik gitu, tapi cepat turun juga gitu. Karena yang kita kedepankan itu dari sisi nafsunya gitu. Tapi kalau kita niatkan, balik lagi niatnya karena ibadah gitunya, ya sesuatu yang memang kita kaitkan ke Allah gitu, kita sematkan ke Allah, insya Allah itu akan lebih mudah dan lebih kekal gitu. Jadi itu dari sisi niat, kemudian dari sisi proses. Jadi saya sih harus ada 3 hal. Pertama dari niat, itu niat di awal, kemudian dari sisi proses kita dijaga, kemudian ketika hasil, berapapun hasilnya, ya kita bersyukur gitu. Niat Allah, kemudian harus taat secara syariat, ya jelas menghindari riba, kita menghindari praktek-praktek yang tidak disyariatkan gitu. Kemudian ketika kita mendapatkan hasil berapapun, kita syukuri gitu, baik besar maupun kecil. Dan jangan ditahan ya Kang ya. Iya, jelas itu ada hak gitu kan, ada hak. Baiknya sih ada yang memang kita yang rutin gitu ya, kita harus mengeluarkan itu. Karena rezeki dari Allah gitu, bukan berarti terus kita tabung rezeki kita ditambah. Terus sama Allah yang maha memberikan rezeki. Oke. Ini dari Mbak Ayi, Kang Alfa memang keren. Kalau optimasi Instagram untuk kuliner bisa maksimal enggak, Kang? Cara yang sama mungkin gitu ya pertanyaannya ya. Kalau dengan cara yang sama, saya kira agak sulit karena memang kita itu kan untuk mengaktifasi engagement pre-order itu harus ada produk baru gitu. Kalau fashion kan kita bisa launching misalnya 4 model dalam sebulan gitu. Minggu ini model A, minggu depan model B, minggu depannya lagi model C. Jadi ada variasi. Kalau di kuliner, apakah memungkinkan tiap minggu launching rasa baru? Mungkin bisa gitu. Tapi apakah bisa seintens dengan si fashion atau tidak? Iya. Gitu ya. Kalau kuliner nggak mau PO ya, keburu lapar. Ya, kalau kuliner ya mungkin entah kulinernya yang dine-in atau apa mungkin bisa. Tapi kalau yang memang skemanya itu produksi kayak snack itu kemasan dan lain sebagainya, mungkin bisa melakukan secara aktivasinya angle-nya gitu. Iya. Mungkin kalau kuliner lebih ke ini ya, ke attract produk sama aktivasi food vloggernya. Betul. Jadi karena produknya itu sama, mungkin mirip seperti skincare lah. Itu harus lebih banyak kolaborasi sebetulnya. Aktivasi konten atau produknya itu aja, tapi variasi kontennya jangan sampai kita ngeposting foto itu lagi gitu. Variasi konten ya. Jadi ya kalau di Albina cukup ya nggak boleh gitu foto yang sama diposting, di-repost lagi, di-repost macam. Harus ada foto yang baru gitu, konten yang baru, angle yang baru. Oke, selanjutnya dari Mbak Aulia, Kang kalau pakai Facebook Ads dapat leads-nya banyak enggak?
atau mending pakai organik aja di Instagram? Sebetulnya ada plus minusnya ya. Plus minus dari sisi, kalau dari sisi Facebook Ads, kita kan butuh waktu gitu. Jadi kayak kita PO kan biasanya durasinya cukup singkat gitu. 5-7 hari atau 6 hari, bahkan sempat 3 hari gitu. Kalau di Facebook kan butuh waktu untuk reach terlebih dahulu, kemudian harus ya ada funnelnya lah, dari reach kemudian ke engage sampai ke closingnya gitu kan. Nah kalau kita menggunakan skema yang organik atau paid promote, itu leads-nya lebih cepat gitu momentumnya. Jadi kan misalnya dalam sekali posting kita bisa menjangkau 100.000 orang gitu. Itu bisa ketika diposting dengan skema organik. Tapi kalau dengan Facebook Ads itu waktunya lama gitu. Kecuali ya kita langsung ngeluarin budget besar di awal, tapi itu nggak efektif. Kalau di Facebook Ads kan harus ada labelnya. Nggak bisa kita tiba-tiba sehari ngiklan langsung 1 juta atau 5 juta gitu. Habis uangnya. Ya. Oke, karena kalau Facebook itu semakin di scale itu semakin mahal. Iya. Ya. Memang seperti itu polanya. Oke, dari Mas Heru, sebelum open PO apa saja yang harus dipersiapkan? Alur pemesanan dan produksinya bagaimana? Ya, off the record misalnya kita launching 4 produk gitu. 4 produk itu kita fotonya dalam sekali waktu gitu. Jadi kita nggak photoshoot setiap minggu, enggak gitu. Mungkin photoshoot kekurangan atau konten-konten kreatif itu daily tim lakukan. Tapi untuk kayak konten produk yang premium langsung dengan model fotografer itu biasanya sebulan sekali bahkan 2 bulan sekali gitu. Kita lakukan. Jadi untuk launching bulan depan itu ya kita sudah punya kontennya di bulan ini gitu. Itu biasanya kita lakukan kayak gitu. Jadi nyicil launchingnya dicicil gitu, tapi ngambil konten, tag foto produk, photoshoot dan lain sebagainya itu di satu waktu sekali bulan kayak gitu. Itu skemanya. Lebih efektif dan lebih hemat juga secara cost gitu. Habis itu baru di-timeline-kan ya, Kang ya? Nah, baru di-timeline-kan bagaimana funnelnya tadi gitu. Sebelum launching produk yang nggak tiba-tiba postingan pertama langsung open PO, enggak gitu. Postingan pertama kita bangun engage terlebih dahulu, kira-kira ada produk apa yang terbaru. Biasanya kita melakukan kuis, tebak gitu. Kita melakukan kira-kira launching berapa warna, kemudian bikin kuesioner, lebih suka warna mana A atau B gitu. Bangun engine terlebih dahulu gitu. Baru dari situ ketika udah mulai rame, si produknya udah mulai dicicil satu-satu gitu kan. Baru kita timeline PO-nya. Biasanya PO-nya 4 hari, 5 hari. Kalau kemarin-kemarin kadang seminggu gitu. Kita lakukan pre-ordernya. Oke, jadi harus ada pemanasan dulu, ada teasernya dulu, coming soon-nya dulu, gitu kan ya? Baru di launch. Biasanya launch itu butuh waktu berapa hari persiapan, dari persiapan sampai siap dijual gitu produknya? Idealnya kita sih timeline-nya seperti 3-5-3 gitu. 3-5-3 itu pertama 3 persiapan teaser untuk memanasin, kemudian 5 kita open PO gitu kan, waktunya misalnya cuma 5 hari open pre-order produk, kemudian 3 hari. Nah 3 hari itu pertama close PO, kemudian di situ admin ada preparation dari sisi produk selanjutnya gitu. Tim konten itu untuk 3 hari itu mempersiapkan untuk launching, tim admin itu untuk merekap orderan untuk masuk ke produksi. Biasanya kayak gitu kita lakukan. Jadi totalnya ya 10 hari lah maksimal. 10 hari ya. Berarti setelah 10 hari itu langsung persiapan launching berikutnya gitu ya. Jadi nyambung terus gitu ya.
Iya, nyambung terus. Mm-mm. Jadi ada fase jualannya itu mungkin nggak setiap hari gitu. Jualannya ya mungkin dalam sebulan cuman 3 kali. ya 15 hari lah, maksudnya dibagi-bagi lah. 5 hari untuk PO, bahkan ya 3 hari untuk PO gitu. Jadi nggak setiap hari. Nah, untuk setiap harinya memang kita biasanya ada produk-produk yang ready stock. Nah, admin biasanya mengalahkan ke produk yang ready stock atau sisa PO lah. Oke. Kelebihan PO untuk daily rutinnya, tapi itu kita nggak posting di sosial media, itu admin melakukan CRM di belakang. Oke. Ada tips nggak Kang? Cara bangun tim yang solid? Karena saya bukan pakar ya, sebenarnya untuk tim yang solid pertama dari sisi persiapan di awal, interview gitu kan, kita benar-benar selektif gitu. Ya kita memang mencari orang-orang yang punya integritas, bukan cuma skill gitu, tapi dari sisi value-nya yang kita utamakan gitu. Karena mungkin masalah skill itu bisa dilatih, tapi masalah attitude, masalah etika itu yang paling utama lah dan yang paling pentingnya. Di awal-awal dari dulu sampai sekarang sih kita belum menerapkan kayak di yang lain ya, pakai CCTV, kemudian pakai finger fingerprint dan lain sebagainya. Kita nggak melakukan itu gitu. Kita ingin menanamkan value, jangan sampai mereka bekerja karena ingin dilihat oleh atasan atau oleh owner gitu kan. Ya mereka bekerja harus diingatkan untuk gimana gitu. Itu yang kita harus lakukan. Mungkin sekarang kita mulai galakan dari awal, wajib itu ada spiritual morning, ngaji 15 menit, kemudian sharing, kultum, itu diwajibkan untuk semua tim seperti itu. Itu yang kita coba lakukan ya, value-value yang kita terapkan. Iya. Kalau Kang Aufa nih, biar cara mendelay, membagikan tim itu gimana Kang? Behind the scene-nya Kang Aufa? Diajak atau? Ya, dulu kita sering ada program gitu ya, kita ajak makan gitu kan, atau kita ajak nonton atau apalah gitu. Kita biasa melakukan itu ke tim itu untuk hiburan atau rewarding, misalnya kita achieve target atau seperti apa, kita coba melakukan hal semacam itu gitu. Tapi karena memang selama pandemi ini kita terbatas gitu ya untuk aktif di luar, main di luar, kita justru ngajak, kalau dulu kita sering melakukan kayak bakti sosial gitu ya, bagi-bagi sembako ke jalan, bagi-bagi makanan, bagi-bagi THR gitu. Kita untuk apa ya, mengajak bahwasannya melihat di luar sana itu banyak yang susah gitu, meningkatkan kesyukuran dari sisi tim gitu, sehingga ya kita bersyukur ya kayak gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan dari Mbak Nirmala, cara merekrut reseller gimana Kang? Reseller saya nggak pengalaman ya, karena memang Helbina memang dibangun dengan skema pre-order. Dulu kita melakukan reseller kan sekali atau 2 kali lah. 2 kali momen kita melakukan open reseller, dan itu ya yang minat itu banyak, bahkan setiap hari yang ingin menjual itu banyak banget gitu. Cuman memang karena skema kita skema akad salam, kita cukup membatasi karena dari sisi kapasitas kita juga terbatas gitu. Kapasitas produksi kita sebulan mungkin kita bisa 15 sampai 20 ribu misalnya. Kalau tambah reseller kan kita harus meningkatkan kapasitas produksi, sedangkan space terbatas dan lain sebagainya, itu yang memang kita antisipasi ya, jangan sampai overload. Jangan sampai overload gitu, karena itu akan ningkatin nurunin loyalitas ya. Menurunkan loyalitas,
ini sempat dulu kita sempat overload atau mungkin terlambat dari sisi pengiriman gitu. Itu sempat, tapi alhamdulillah masih tidak terlalu banyak gitu. Dan itu yang kemarin banyak yang terjadi di teman-teman saya yang lain yang melakukan skema PO itu overload sampai akhirnya barang nggak terdeliver gitu. Itu sampai ya itu menzolimi banyak orang gitu, menzolimi orang lain walaupun itu mungkin tidak disengaja atau seperti apa gitu, tapi itu jadi pembelajaran bagi kita. Yang jaga ini ya, nama baik itu luar biasa ya Kang ya. Ya, nama baik brand, nama baik reseller juga. Kalau reseller misalnya tadi produknya tidak dikirim-kirim kan customer itu jadi negatif. Customer kan tidak mau tahu gitu. Kita menjaga itu semuanya ya. Ya, semua. Ya intinya sih jangan terlalu berhasrat gitu. Kalau kita berhasrat ya kita open banyak gitu. Cuman dari sisi kapasitas produksi seperti apa? Kita bisa aja bermitra gitu, vendor ke yang lain, tapi terkadang tadi dari sisi kualitas kita khawatir tidak terjaga gitu. Jadi fokusnya bukan cuma ke sales ya Kang ya, tapi bagaimana customer itu senang, customer itu ya betul seperti itu. Gitu ya. Insyaallah. Oke, dari Mbak Ratna saat open PO apakah pemesanan bayar full atau DP? Tadi udah ya, full payment ya Kang ya. Full payment. Kalau sekarang sih kita memberlakukan DP gitu. DP itu istisna lah kalau dalam akan ininya bisa. Nanti tetap sebelum barang dikirim harus dilunasi gitu. Itu biasa kita untuk di bulan ini kita ada 2 akad salam sama bayu salam sama bayu istisna itu bisa kita lakukan. Masya Allah. Oke, ada lagi nih, Kang, ada trik nggak gimana habisin kelebihan stok? Tadi kan cerita pernah punya stok sisa PO, bukan sisa PO tapi memang dilebihkan ya Kang ya? Iya betul. Dilebihkan itu gimana Kang cara ngabisinnya? Pertama ini bisa berbagai angle. Saya pernah bukan dulu di produk sebelum Elbina ngebantu yang rekan itu ada 2 cara yang biasa saya lakukan. Pertama dibanding dengan produk yang laris gitu, yang lagi trending itu bisa dilakukan. Misalnya produk A lagi bagus nih si penjualannya, tinggal tambahkan untuk mendapatkan produk B dapat diskon sekian, itu bisa melakukan dengan skema bundling. Kalau tidak bisa seperti itu, bundling dengan value gitu. Kita biasanya bisa melakukan itu dan ya kita mencoba misalnya kayak gini, untuk membeli produk ini keuntungan kita sedekahkan misalnya, nge-trigger orang ada value di situ, barternya dengan value gitu. Jadi keuntungan dari penjualan produk ini kita akan sedekahkan. Itu biasa kita lakukan kayak gitu. Yang pernah saya lakukan lah ya. Mungkin banyak juga trik-trik yang lain, tapi kalau yang memang pernah saya lakukan, saya aplikasikan yang itu dengan skema itu. Ya mudah-mudahan ngebantu lah. Ya, oke, menarik ya. Ya apa nggak sampai nurunin reputasi, nurunin brand ya. Karena kalau diesel kalau diesel itu kan ya lebih enak kalau dengan disedekahkan. Meskipun kita nggak untung tapi orang lain dapat manfaatnya. Betul, itu. Ya sama kita mengundang pertolongan Allah juga. Pertolongan Allah. Oke. Pertanyaan dari NR 1511, Mas, gimana caranya mengelola chat customer dari yang repeat order atau hanya bertanya atau orderan baru dengan chatting di hari yang sama? Nah, mengelola chat customer itu gimana Kang? Sebetulnya kan customer itu akan terbagi-bagi ya. Yang datang ke admin itu kalau kita biasanya rata-rata mayoritas itu yang hampir kita
closing rate itu sekitar 80%-an lah. 70-80% itu closing rate. Lumayan cukup tinggi karena memang ya tadi kita tidak skemanya itu yang kita lakukan dengan skema yang order yang datang ke admin itu mayoritas memang yang benar-benar minat gitu. Pernah di awal-awal kita pakai skema yang ke admin asal chat dulu gitu. Kemudian bahkan kita bikin skema giveaway, kita umumkan misalnya di WhatsApp gitu untuk memperbanyak kontak. Untuk di awal-awal mungkin iya, tapi memang dari sisi closing rate-nya itu cukup kecil ya. Ketika yang tanya atau kita bikin aktivasi event, kontak ke WhatsApp, memperbanyak kontak terlebih dahulu, ya awal-awal mungkin iya gitu untuk melatih CS iya, tapi dari sisi closing berkurang. Akhirnya kita lakukan yang benar-benar mau order itu ke admin, bahkan di web sendiri kita udah bisa closing langsung di web tanpa admin gitu. Kalau sekarang rata-rata yang order itu lewat website atau manual? Kalau sekarang kalau sudah mulai teredukasi mungkin bisa 50-50 lah ya. Yang order langsung via website sampai yang memang ke admin. Itu 50-50. Karena memang kalau ke admin ya tadi harus sabar nunggu lama, kalau ke website ya 5 menit juga langsung selesai gitu. Kalau untuk customer lama mungkin rata-rata udah teredukasi order via website karena lebih cepat gitu. Lebih mudah. SK-nya juga udah paham ya, udah tahu segini, jadi tinggal dihafal aja. Ya kayak gitu. Oke, Kang, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, ketika pandemi gini kan rata-rata brand fashion turun ya Kang ya, rata-rata ya, meskipun banyak juga yang growth gitu. Nah kalau dari Elbina gimana menyikapin adanya mungkin perubahan behavior market yang dulu kajian terus sekarang lebih banyak di rumah, itu ada nggak tips-tipsnya agar bisa tetap sustain bahkan growth ketika pandemi? Ya pertama ya ini mah ya rahasia Allah ya. Alhamdulillah kita masih bertahan, tetap beroperasi walaupun ya kalau dibilang growth banget juga enggak gitu, dibilang drop banget juga enggak gitu, tapi ya alhamdulillah lah naik turunnya kita rasakan gitu, karena mau tidak mau kebijakan pemerintah, kemudian sempat juga dulu pas momen lagi rame, kemudian produksi terbatas gitu, karena kan dari sisi kebijakan pemerintah itu dibatasi gitu, toko-toko juga banyak yang tutup gitu kan. Itu juga bagian dari dari sesuatu yang memang kita tidak bisa kendalikan gitu. Yang bisa kita kendalikan itu di internal kita gitu. Pertama dari sisi kreativitas, kalau kita nggak jualan, jangan sampai kita berhenti sharing gitu. Kalau nggak kita selling ya sharing gitu. Artinya mungkin kita momen jualan terbatas karena tadi terbatas dari sisi kebijakan dan lain sebagainya. Tapi sharing kita tetap lakukan gitu. Karena itu kan gratis itu ya. Itu yang bisa untuk menjaga temperatur market itu. Mereka harus tetap postingan kita harus tetap muncul di beranda mereka bagaimanapun caranya, yaitu dengan konten-konten sharing, inspirasi. Itu jangan sampai kita berhenti. Itu yang upaya yang bisa kita lakukan, sehingga ketika mereka punya momen untuk belanja yang teringat ya brand kita gitu atau produk kita seperti itu. Oke, pertanyaan dari Mas Imamul Mutakin, Kang, model sistem PO fashion itu diterapkan itu diproduksi sendiri oleh tim Elbina atau dilimpahkan ke penjahit? Misal tim lain dengan sistem ongkosnya gimana? Ini tadi udah ya? Iya, kita mungkin kita per detail lagi, kita produksi sendiri
dulu kita dari mulai modal mesin satu, sekarang alhamdulillah punya puluhan mesin gitu kan. Dan proses juga sudah full di internal semua, dari mulai proses cutting, dari mulai belanja bahan, cutting, finishing, full itu di tim sendiri gitu. Mungkin dulu pernah bertahap kayak lubang kancing kita sempat keluar, atau misalnya produksi sempat keluar gitu. Tapi sekarang alhamdulillah momennya udah di internal sendiri. Nah, kecuali ada case momen seperti biasanya mendekati lebaran atau apa, itu produksi lagi tingginya, kita bermitra gitu dengan teman-teman yang memang sudah kita validasi lah secara kualitas, timing, dan secara segi amanahnya gitu. Itu biasa kita lakukan. Tadi produksi sendiri, kenapa Kang? Kira-kira apa manfaat ketika kita bisa produksi sendiri gitu? Mungkin barangkali teman-teman kayak gini ya. Yang paling terasa banget itu dari sisi waktu, karena kan akad salam itu terikat oleh waktu ya. Ada akad, ada waktunya, kapan dikirimkan. Bahkan kita kalau sekarang alhamdulillah dari target misalnya bulan depan, ternyata 2 minggu sudah bisa dikirim gitu. Itu kita bisa lebih percepat lagi gitu, lebih ngebut lagi dari sisi produksinya. Itu bisa kita atur gitu ya, timing produksinya. Jadi alhamdulillah nggak meleset lah dari sisi proyeksi akad di awal. Itu yang paling terasa. Kemudian yang kedua ya tadi dari sisi kualitas ya, kita bisa tetap kontrol, jaga gitu. Dan yang terakhir ya mungkin ada benefit lain dari sisi cost gitu. Cost mungkin bisa lebih murah lagi karena ya kita jalan sendiri kayak gitu. Atau BMW ya, biaya mutu waktu. Betul sepakat. Oke, kalau PO itu berarti kainnya ini dibeli dulu Kang, biar ngamanin kain. Kain itu kita biasanya untuk di awal kita bikin stok sedikit ya, bukan stok sedikit atau kita belanja bahan sedikit, tapi nggak banyak. Karena misalnya cuma 1 roll doang gitu ya untuk tiap warna. Tapi setelah itu kita kontrak kerjasama dengan supplier bahan gitu. Jadi karena bahan-bahan yang sudah kita tahu ini kita akan launching, persiapkan ya gitu. Mereka mau mempersiapkan bahan yang kita butuhkan karena ya tadi kita bayar cash ke mereka. Jadi nggak ada tempo ya. Begitu belanja langsung bayar cash gitu. Itu yang membuat kita ngikat dengan supplier bahan, tidak pakai skema tempo. Walaupun banyak yang ambil barang dulu, bahan dulu, ada yang nawarin tuh ambil. Tapi saya nggak ngelakuin itu. Nggak mau ya. Berarti belinya tuh setelah close PO ya, udah close PO berapa pieces ya? Betul. Untuk stok bahan sendiri ada ya, tapi nggak banyak gitu. Oh iya. Masih bahan itu cuman ya serol. Nah sisanya kan kita ketahuan nih warna mana yang banyak peminat, warna apa. Nah baru di situ kita disesuaikan dengan rekap orderan. Makanya ada spare waktu sekitar 1 atau 2 hari itu untuk tim admin nge-rekap orderan, kemudian dilimpahkan ke tim produksi. Tim produksi baru dia ngitung consumption dari produksinya. Jadi alhamdulillah cenderung aman lah di kondisi sekarang ya. Ya karena nggak mikir inventory. Enak kalau nggak punya inventory. Inventory ada, yaitu kelebihan dari PO gitu. Tapi nggak banyak gitu ya. Nggak banyak gitu. Itu pun ya sekitar 10%-an lah gitu. Sama tadi kan ordernya di website. Jadi meskipun di website itu tetap PO ya. Gitu iya. Ya. Website itu untuk mempermudah input data sama konfirmasi transfer gitu ya Kang. Semuanya manajemen semuanya di website. Jadi nggak ada yang closing di WhatsApp, itu di input ke website gitu. Input ke website. Oke, jadi jelas laporan penjualannya berapa, untung ruginya berapa gitu ya. Ya, kayak gitu.
Oke, siap. Ini kelihatannya udah habis pertanyaannya. Mungkin sebelum kita ini ya tutup ya, mungkin ada closing statement Kang Aufa. Kalau dari saya pribadi, ya kita jangan terlalu mendewakan akal, teknik, atau strategi gitu. Itu yang kebanyakan para pebisnis atau praktisi itu apa ya, cenderung apa ya, kaku, bahkan ya tadi cenderung ambisius dengan Dunia. apa ya, dengan cara, dengan duniawi dan lain sebagainya gitu. Tapi ya yang harus kita jaga itu bagaimana praktek dan proses kita harus sesuai dengan syariat. Makanya tadi dari awal, tengah dan akhir itu harus balance itu. Awali dengan niat yang benar karena Allah, karena ibadah, kemudian prosesnya harus sesuai dengan syariat. Kalau dalam bisnis ya ada fikih muamalah, guidance-nya, dan ketika berbicara hasil itu bagian dari takdir. Nah, di situ kita bersyukur dan bersabar gitu. Ketika mungkin kita diuji tidak untungnya sedikit gitu, tapi untungnya banyak sekali, itu bersyukur. Kalau untungnya sedikit ya kita tetap bersyukur juga gitu. Apapun hasilnya diakhiri dengan syukur kayak gitu. Dan yang terakhir ya tadi bagaimana dari kesyukuran itu langkah actionnya apa, tidak hanya berucap tapi kita mengeluarkan gitu ya, dengan cara sedekah, zakat, infak kita keluarkan. Itu yang biasa kita lakukan. Jadi Kemudian kalau ada yang bilang kita sering bagi-bagi banget gitu produk gratis di sosial media ya, karena tadi kan kita ada kelebihan PO, sebetulnya itu kan keuntungan gitu ya. ya, Stok ya kita sebagian kita bagikan gratis, nggak jadi masalah gitu. Itu yang kita biasa lakukan seperti itu. ya, insya Allah ya. Jadi semuanya itu dikembalikan ke Allah. Amin, insya Allah. Kembali ke Allah ya, masya Allah. Ya, barakallah Mas Alfa, matur nuwun atas ilmunya hari ini. Ya, banyak memberikan insight dan semoga jadi bekal kita ya dalam berbisnis, khususnya teman-teman yang niche-nya sama, bisnis fashion, semoga menginspirasi dan bisa teman-teman amalkan ya. Thank you, jazakallah khair. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik ya. Mari Amin. kita doakan teman-teman ya, Kang Ova, semoga bisnisnya berjalan dengan lancar. Amin, sama-sama semua juga. Rezeki yang berkah, umur panjang yang manfaat. Terima kasih Mas Latif. Ya, mari kita akhiri teman-teman pertemuan kita hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you teman-teman. Matur nuwun Kang Alfa. Amin. Assalamualaikum. Salam.